Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan, jadi aturan-aturan yang akan kita jalankan bersama-sama ya, supaya apa? Supaya perkuliahan pengantar ilmu ekonomi bisa berjalan dengan maksimal ya, sekalipun diselenggarakan atau dilaksanakan secara online. Ya, oke. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas ruang lingkup ilmu ekonomi. Ya, yang pertama tentu saja akan kita bahas definisinya. Apa itu ekonomi? Ya, seperti kita tahu bersama ya dari beberapa literatur-literatur yang mungkin sudah pernah kita baca, kita dengar ya, bahwa istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya yaitu ekosnomos atau ekonomia, yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya adalah terkait dengan penyediaan dan administrasi pendapatan. Ya, jadi terkait dengan ketersediaan dalam hal ini bisa saja ketersediaan barang atau jasa dan juga terkait dengan administrasi pendapatan atau aliran pendapatan yang ada pada satu kegiatan ya. Oke, ekonomi bisa juga didefinisikan sebagai suatu prinsip usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang sedikit mungkin atau alat-alat yang sedikit mungkin. Ya, itu akan menjadi prinsip dalam kegiatan ekonomi. Yuk, kita coba bahas satu persatu ya, walaupun mungkin tidak bisa saya tampilkan semuanya pendapat dari beberapa ahli ekonomi yang menyatakan atau yang mendefinisikan dari ilmu ekonomi. Ya, ada beberapa yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, menurut Albert L. Myers, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan atau ilmu yang mempelajari kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia. Nah, ini ada dua posisi yang berbeda, dua hal yang bertolak belakang ya dalam hal ini ya, adalah kebutuhan dan juga alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keperluan manusia terhadap barang dan jasa yang sifat dan jenisnya sangat bermacam-macam dalam jumlah yang tidak terbatas. Itu kebutuhan sebetulnya. Sementara manusia dibatasi pada alat pemuas kebutuhannya ya, yang nanti akan menimbulkan permasalahan di dalam kegiatan ekonomi. Kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa yang jumlahnya tak terbatas, sementara ketersediaan dari barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan sifatnya langka atau terbatas. Nah, yang ini nanti akan menimbulkan yang namanya permasalahan-permasalahan ekonomi. Kepinginnya kebutuhan kita terpenuhi, kemudian ketersediaan barang dan jasanya mudah untuk didapatkan. Ya, tetapi di dalam ilmu ekonomi tidak seperti itu ya, konsep ilmu ekonomi tidak seperti itu. Oke, selanjutnya ada juga menurut J.L. Mage, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang usaha manusia ke arah kemakmuran. Ya, kemakmuran di sini adalah sama saja sebetulnya ya, merasa makmur, merasa puas ya, merasa sudah apa yang menjadi kebutuhannya sudah terpenuhi ya. Itu adalah tanda dari kemakmuran sebetulnya ya. Pendapat tersebut sangat realistis ya, pendapatnya ini sangat realistis karena ditinjau dari aspek ekonomi, manusia kita kenal sebagai makhluk ekonomi ya, yang pada hakikatnya mengarah pada pencapaian kemakmuran. Semua manusia menginginkan terpenuhinya semua kebutuhan, terpuaskannya kebutuhan tersebut ya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menurut Samuelson ya. Samuelson menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih ya cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditas, berbagai barang atau berbagai jasa ya, untuk kemudian menyalurkannya baik untuk saat ini ya maupun untuk masa yang akan datang, untuk masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, kalau menurut Samuelson ini lebih kompleks lagi ya. Artinya ilmu ekonomi bukan hanya perilaku orang individu ya, tetapi di sini sudah ada komponen masyarakatnya ya, atau kelompok atau masyarakat ya, di mana
perilaku orang atau masyarakat ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja, tetapi mereka dihadapkan pada situasi untuk menggunakan sumber daya yang terbatas, sumber daya yang langka, ya. Kemudian di dalam penggunaan sumber daya yang terbatas itu juga dihadapkan pada beragam alternatif penggunaannya, ya. Dan penggunaannya ini adalah dalam rangka untuk menghasilkan, ya, untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia, baik individu maupun kelompok. Kemudian setelah barang itu diproduksi, ya, barang itu diproduksi, kemudian nanti baru disalurkan baik untuk masa sekarang ataupun untuk masa yang akan datang, ya, pada berbagai kelompok masyarakat, ya, berbagai individu maupun kelompok masyarakat, maupun kelompok yang ada di satu masyarakat, ya. Jadi kalau ditinjau dari konsep keilmuannya yang menurut Samuelson ini memang lebih luas, ya, dibandingkan dengan dua pendapat tadi. Nah, ini kita bisa simpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan, ya, dengan memilih penggunaan sumber daya produksi yang sifatnya terbatas atau langka. Ya. Kemudian ilmu ekonomi merupakan suatu disiplin ilmu tentang aspek-aspek ekonomi dan juga tingkah laku manusia di dalam pemenuhan kebutuhannya. Nah, barangkali itu, ya, untuk kesempatan perdana ini belum begitu banyak yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah akan dilanjut di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.